Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. How are you today? I hope all of you in a good condition today. In this video, I will explain material about text exposisi analitik. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teks eksposisi analitik. Jadi, untuk lebih mudah memahami mengenai materi ini, saya harap adik-adik semua memperhatikan dan menyaksikan video ini sampai habis. Seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi analitik. Nah, di sini saya membahas mengenai poin-poin penting dari teks eksposisi analitik itu sendiri. Pertama, saya akan membahas mengenai meaning of analytical exposition, kemudian function of analytical exposition, kemudian ketiga, generic structure of analytical exposition, keempat, characteristic of analytical exposition, dan terakhir, example of analytical exposition in sentence. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai meaning of analytical exposition atau arti dari teks eksposisi analitik. Nah, jadi teks eksposisi analitik di sini merupakan sebuah teks tentang eksposisi yang memaparkan atau menjelaskan pendapat penulis akan suatu hal yang terjadi. Jadi, hal yang terjadi di sini dimaksudkan sebagai fenomena atau isu hangat yang sedang terjadi dalam masyarakat atau yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Kemudian, fungsi dari analytical exposition. Nah, fungsi dari analytical exposition itu sendiri yaitu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa tema yang diangkat atau cerita yang kita angkat di sini menarik untuk dibahas melalui pendapat-pendapat yang dipaparkan. Jadi, fungsi dari analytical exposition di sini untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan pendapat-pendapat yang akan kita paparkan. Kemudian ketiga, generic structure of analytical exposition. Jadi, di sini generic structure dalam analytical exposition di sini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama tesis, kemudian kedua argumen, dan yang ketiga itu reiteration. Pertama, apa itu tesis? Jadi di sini tesis itu berisi pengenalan atau pemaparan terhadap tema yang akan kita bahas atau kita angkat. Kemudian argumen atau pendapat. Jadi argumen atau pendapat di sini berisi pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh penulis terhadap isu yang diangkat atau isu atau tema yang diangkat. Kemudian ketiga, reiteration atau kesimpulan. Nah, reiteration atau kesimpulan di sini berarti penulisan kembali ide pokok, dan reiteration ini terletak pada akhir paragraf. Kemudian selanjutnya itu ada karakteristik of analytical exposition. Jadi, karakteristik dari analytical exposition ini pertama itu analytical exposition di sini selalu memakai simple present tense. Kemudian ciri keduanya itu banyak menggunakan conjunction atau kata hubung. Nah, contoh conjunction atau kata hubung itu sendiri seperti but, and, of, dan lain-lain. Kemudian ciri selanjutnya itu berisi argumen-argumen atau pendapat-pendapat. Kemudian ciri selanjutnya itu banyak menggunakan kata-kata yang mengandung sebab akibat atau ada unsur alasannya. Nah, yang terakhir itu ada example dari analytical exposition atau contoh dari analytical exposition. Nah, bisa dilihat contohnya di sini, contoh dalam bentuk sentence-nya itu dengan judul Corruption and Indonesian Culture. Bisa dilihat seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tesis itu berisi pengenalan atau pemaparan terhadap tema yang akan kita bahas.
Jadi, biasanya tesis itu berada pada paragraf awal. Bisa dilihat contohnya di sini, dalam tesis di sini corruption has happened bla bla bla. Di sini mengandung, dalam teks di sini mengandung unsur pengenalan atau pemaparan tentang isu yang diangkat. Kemudian bisa dilihat contoh kedua dan ketiganya, argumen pertama dan argumen ketiga di sini. Di sini argumennya berisi mengenai pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh penulisnya. Kemudian ketiga, reiteration atau conclusion. Bisa dilihat di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa reiteration itu kesimpulan dan biasanya terletak pada akhir paragraf. Jadi tidak biasanya, tetapi terletak pada akhir paragraf. Jadi sangat mudah untuk menentukan bagian dari generic structure of analytical. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.